Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Babang Bibil. Sesuai judul, di video kali ini kita akan build side damper menggunakan kit Vanguard Sonic ini. Dan pastikan juga untuk teman-teman yang belum melihat video perakitan untuk Vanguard Sonic ini, langsung aja kepoin di video Babang Bibil sebelumnya. Dan untuk alasan kenapa saya memilih kit Vanguard Sonic ini dirubah menjadi side damper, karena kit ini sudah menggunakan sasis dengan bahan carbon reinforce. Oke, selanjutnya kita akan melihat part apa saja yang akan digunakan untuk build side damper kali ini. Ada FRP, ban small diameter dengan pelek karbon dan juga ban super hard, ada bearing roda, dan juga saya menggunakan dinamo Atomic Tune 2. Oke, langsung aja kita mulai untuk perakitannya. Yang pertama saya akan lakukan adalah melepaskan semua part original yang dipasang pada kit Vanguard Sonic ini. Oke, setelah semua part telah dilepaskan, yang pertama saya akan memasangkan untuk bearing dengan tipe fluorine coat steel bearing ini dengan item kode 15393. Dan sebelum dipasang ke sasisnya, kita akan coba merendam bearingnya menggunakan cairan G-Po ini. Biar bearingnya tambah loncer, biar bearingnya tambah lancar untuk digunakan. Untuk bentuknya sendiri, kurang lebih seperti ini bearing yang akan kita gunakan. Bentuknya tidak rata, ada dua bagian yang menonjol dan sedikit menjorok ke dalam. Oke, langsung aja kita masukin untuk keempat bearingnya ke dalam cairan G-Po ini. Oke, sambil menunggu proses perendaman untuk bearingnya, kita akan lihat untuk part ban dan pelek yang akan kita gunakan pada side damper ini dengan tipe pelek karbon small diameter dengan ban super hard. Untuk permukaan bannya sendiri tidak rata semua ya, ada seperti motif-motif gitu pada permukaan luarnya, dan juga peleknya seperti ini dengan bahan carbon reinforce palang 3 atau 3 spoke wheel. Kita lepasin dulu dari runnernya. Dan kita akan coba lihat untuk bagian peleknya. Sepertinya tidak ada offset, semua rata, dan untuk lebar peleknya juga semua ukurannya sama. Oke, setelah bearingnya kita rendam selama kurang lebih 5 menit, langsung aja kita angkat dan kita pasangin untuk ke sasisnya. Oke, langsung aja kita pasangin peleknya dan kita coba sedikit balancing untuk peleknya. Terlihat udah lumayan lancar, tidak geol-geol peleknya. Kurang lebih seperti ini setelah semua pelek dipasangin ke sasisnya, dan saya juga telah memasangkan gear coronanya dan juga gear shaftnya. Oke, untuk motornya kita akan menggunakan dinamo Atomic Tune 2 dengan tipe single shaft seperti ini. Langsung aja kita pasangin ke terminal dinamonya. Dan juga saya akan menggunakan gear super speed biru kuning untuk side damper ini. Kita coba dulu nyalain. Nampaknya nggak ada masalah. Untuk sistem transmisinya lancar. Oke, selanjutnya kita masuk ke FRP
Pertama yang saya akan gunakan adalah FRP Fully Cold ini dengan item kode 15472. Saya akan mulai memasangkan di bagian depan seperti ini. Dan untuk bagian belakang saya akan menggunakan FRP brake plate seperti ini yang terpasang pada chassis MA sebelumnya. Kita coba pasangin di Super 2 ini. Pemasangannya seperti ini. Dan juga saya menambahkan spacer di antara sasis dan FRP brake plate-nya untuk supaya nambah ground clearance-nya atau mobilnya jadi ceper. Nah, seperti ini dilihat untuk sistem pengeremannya. Karena saya belum punya setting plate-nya, saya pakai tatakan kopi aja. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan FRP mount plate set dengan item kode 15150 untuk di bagian underguard-nya. Untuk bagian belakang ini saya memasangkan underguard di atas brake plate-nya. Dan untuk bautnya kita menggunakan baut countersunk dengan panjang 30 mm. Oke, langsung aja kita buat dulu untuk lubang countersunk-nya pada brake plate-nya. Tujuannya agar bautnya nggak ada permukaan yang keluar dan tidak menggores trek dan tidak merusak trek yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita masukkan FRP underguard-nya dan juga saya kasih spacer biar ada jarak antara underguard dan juga mounting rollernya. Setelah spacer kita kencengin juga menggunakan nut seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pemasangan underguard-nya. Selanjutnya saya menggunakan FRP mount plate set dari bawaan basic tune up series untuk MA sasis. Saya pasang di bagian belakang ini. Dan kurang lebih seperti ini setelah rollernya kita pasangin, saya menggunakan roller 19 mm dengan lapisan cincin karet pada bagian luarnya. Langsung aja kita pasangin di bagian belakangnya. Dan kita kunci menggunakan nut di bagian belakang seperti ini. Nah, fungsi untuk spacer tadi maksudnya seperti ini. Jadi underguard-nya ada di bawah roller setelah dipasangkan pada FRP mount plate set-nya. Selanjutnya pada bagian belakang saya menggunakan mesh damper dengan ukuran kecil seperti ini dan dikunci dengan lock nut. Selanjutnya untuk roller di bagian depan saya menggunakan double roller aluminium dengan ukuran 13 dan 12 mm. Pemasangannya seperti ini, dikunci dengan stabilizer dengan tipe tube stabilizer atau bentuk stabilizer tabung. Oke, di bagian depan kurang lebih seperti ini pemasangannya. Di kedua sisi saya memasangkan roller 13-12 mm dan di atasnya menggunakan stabilizer tabung seperti ini. Untuk bagian side dampernya saya menggunakan sayap Super 2 yang bawaan dari roller Scorpion copotan Super 2. Untuk FRP-nya sendiri saya menggunakan side damper dengan item kode 15459 atau side mass damper set. Dan juga untuk ball dampernya saya menggunakan mass damper dari side mass damper setnya juga. Dan kurang lebih seperti ini untuk pemasangan side dampernya. Kita coba untuk bouncingnya seperti apa, kita lihat. Oke, sepertinya udah cukup. Bouncingnya tidak terlalu mental-mental. Dan itu tadi semua partnya kita udah pasangin ke sasis Super 2 ini dengan build side damper. Kita coba untuk review dulu penampakan dekatnya seperti ini.
Oke, langsung aja kita untuk mulai tes run-nya untuk Sasis Super 2 ini. Dengan build side damper kita akan menggunakan layout track seperti ini. Saya kebetulan ada di The Matic Mall lagi, di acaranya Majalaya Diecast. Sekalian numpang untuk tes run side damper Sasis Super 2 ini. Untuk tes run kali ini saya membawa 3 kit. Yang pertama Vanguard Sonic yang kita rakit side damper dan juga FMA Sasis side damper juga. Dan terakhir Sasis Super 2 dengan body Yaris GR. Oke, langsung aja kita mulai untuk tes run-nya Sasis Super 2 dengan build side damper ini. Check it out. Analisis biar pede, tapi aku sukai dari kecil sampai gede. Dari harga pindah juga mainin aslinya. Tapi aku melaju agak cepat bikin jantung. Strategi kurangmu hingga buat lawan ragu. Ragu-ragu untuk melaju, strategimu paling tutup. Jadi nomor 1 hingga buat kamu cukup. Dari kelas STB, STO, setia tuntas. Musikan habis macam kami bangga keras. Berdoa arena paling tinggi, paling cadas. Tapi aku di atas, ayo main sampai tuntas. Minta salwan lawan dan tapi aku berani. Aku sendiri punya sisi dari saksi sampai Ricky. Kita jadi jaminan menang di kompetisi. Dewi Fortuna jadi penentu yang nanti. Oke, selanjutnya kita setting lagi mobilnya. Kita coba ganti dinamonya menggunakan dinamo Toketune. Dikarenakan tadi larinya masih kurang kencang ya. Semoga dengan diganti dinamonya larinya bisa lama. Oke, check it out. Bermula menyebar di daratan benua Asia. Miniatur kayu pembelian di mana-mana. Jepang negaranya, Fukuoka kotanya. 1982 mulai dibuat Tamiya. Mobil ini empat ada yang dikenal Tamiya. Ini tempat luar biasa. Disukai orang dari desain dan si mainan yang berhasil disediakan. Menjadi berapa daratan Indonesia. Dan berkasar Elias Kelasnya. Setiap kedalaman mengacu ada dalam depan. Batu nunggal bertemu yang utama yang beradu. Ini kita bertemu ayo kita bertaruh. Bermain bersama ini arena ini paling lagi. Gelokan lagi. Turunin lagi. Disetting lagi. Turunin lagi. Gelokan lagi. Melaju. Berlari tanpa henti. Gas lagi. Gelokan lagi. Turunin lagi. Disetting lagi. Turunin lagi. Gelokan lagi. Melaju. Berlari tanpa henti. Race kedua. 1, 2, 3. Wah, tenggodak euy. Oke, teman-teman tadi udah lihat gimana tes run-nya untuk kit Vanguard Sonic ini dengan build side damper. Dan tadi di tes run di
track yang lumayan agak teknikal dan ada lurusnya juga. Final upgrade-nya untuk side damper ini saya banyak melakukan perubahan juga pada saat tadi test run. Yang pertama kita lihat dari bagian depannya dulu. Untuk roller masih tetap menggunakan 12-13 mm, tapi di bagian kanan saya ganti untuk stabilisernya menggunakan stabiliser payung seperti ini, ukuran 12 mm juga gitu untuk bagian depannya. Yang kiri masih tetap pakai tube stabilizer. Di bagian bawah saya menggunakan underguard bentuk stick seperti ini, dipasangin rem hitam dan ditutup sama Tamiya tape-nya di bagian depannya kayak gitu. Untuk bagian bannya sendiri dilihat saya menggunakan ban dengan ukuran low profile. Untuk bagian depan tipe ban marun dan di belakang super hard seperti ini tuh. Nah, untuk bagian sampingnya mas dampernya tadinya saya taruh di bagian agak ketengahan sini. Saya pindahin untuk bautnya menjadi di lubang kedua pada mount plate-nya. Untuk bautnya sendiri saya menggunakan baut yang agak lebih tinggi dari yang pertama, jadi baut 30 mm dan dikunci dengan lock nut seperti ini. Nah, yang terakhir bikin beda, tadinya saya menggunakan roller dengan ukuran 19 mm pakai karet. Ternyata setelah diganti menggunakan roller 13 seperti ini, dibelokkan jadi lebih kencang, jadi lebih gesit, ada bisa nyusul. Buat tadi lawannya yang pakai MA sasis, walaupun masih ketinggalan, tapi tidak begitu jauh dibandingkan tadi menggunakan roller 19. Hasilnya seperti tadi ya. Untuk mas damper di bagian belakang, saya mengganti mas damper tipe seperti ini, double 2, dan dikunci dengan rock nut. Spiritnya juga, yang tadinya saya pakai buat MA, diganti bentuknya jadinya seperti ini. Untuk bagian pengereman, seperti tadi ya, masih sama, cuman underguard-nya saya ditaruh di kebawahin lagi. Untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini nih. Saya pakai dinamo torque tune yang terakhir. Kalinya udah cukup bisa cukup bisa ngejar untuk CMA sasisnya. Itu aja mungkin ya untuk final upgrade-nya. Untuk Super 2 sasis dengan build side damper ini, saya merasa cukup puas untuk build side damper kali ini. Pengalaman pertama saya pakai Super 2 dengan modifikasi side damper. Semoga dari video ini ada manfaatnya buat teman-teman, bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau build side damper menggunakan sasis Super 2 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya pemain Tamiya pemula yang ingin bersenang-senang lewat bermain Tamiya. Saya Rifan Halen, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya Babang Bibil. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini, dan terima kasih. Bye-bye.